Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Arya Agustaviano Putra BP 1910211041, Mutiara Isani BP 1910211010, Eka Oktela Palja BP 1910211014, dan Alvin Dwi Julianda BP 1910211035. Kami praktikan dari dasar-dasar fisiologi tumbuhan agro B, program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai klorofil. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian klorofil dan sifat fisika dan kimia dari klorofil. Sebagaimana kita tahu, klorofil adalah pigmen pembentuk warna hijau pada tanaman, alga, dan bakteri fotosintetik. Biasanya, pigmen berperan dalam proses fotosintesis, yaitu dengan cara menangkap dan mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga kimia. Klorofil kebanyakan berada di dalam kloroplas dan tilakoid. Baiklah, selanjutnya yaitu sifat fisika dan sifat kimia dari klorofil. Sifat fisika dari klorofil yaitu dapat menerima dan memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Sedangkan sifat kimia dari klorofil yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik yang polarnya lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pigmen warna, pembagian dan fungsinya, serta jenis-jenis klorofil. Nah, pigmen warna itu adalah zat yang mengubah warna cahaya sebagai tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Nah, pigmen warna pada daun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama klorofil, yang kedua karotenoid, dan yang ketiga antosianin. Baiklah, di sini ada fungsi dari pigmen tersebut. Nah, yang pertama, fungsi dari klorofil. Fungsinya itu memberikan warna hijau daun terhadap tanaman. Kemudian fungsi antosianin. Nah, fungsinya pigmen dapat memberikan warna biru, ungu, oranye pada bagian buah atau tanaman tersebut, seperti akar, daun. Kemudian yang ketiga karotenoid. Nah, karotenoid ini terbagi menjadi 2. Dia ada karoten dan kantofil. Nah, karoten ini dia menyebabkan warna oranye, sedangkan kantofil yang menyebabkan warna kuning. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis klorofil. Jenis-jenis klorofil seperti klorofil A. Nah, klorofil A ini yaitu senyawa kompleks yang berada di antara magnesium dengan konfirin, yang di dalamnya mengandung cincin siklopentanon. Nah, yang kedua klorofil B. Susunan klorofil yang kedua terdapat pada tumbuhan yang berwarna hijau. Kemudian klorofil C. Nah, biasanya terdapat pada ganggang berwarna coklat pada Phaeophyta. Kemudian klorofil D. Nah, pada klorofil D ini biasanya terdapat pada ganggang merah Rhodophyta. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Yang pertama, faktor gen. Jika tidak ada gen yang mendukung pembentukan klorofil tersebut, maka daun tersebut akan albino. Yang kedua, cahaya. Apabila tanaman tersebut kekurangan cahaya, maka daun pada tanaman itu akan berwarna kekuning-kuningan. Yang ketiga, oksigen. Klorofil tersebut tidak akan terbentuk jika tidak menerima oksigen.
Yang keempat, suhu. Suhu yang paling ideal untuk pembentukan klorofil adalah 26 derajat sampai 30 derajat Celcius. Yang kelima, air. Pada musim kemarau, banyak klorofil yang mengalami degradasi sehingga air tersebut sangat diperlukan. Yang keenam, karbohidrat. Karbohidrat ini digunakan untuk proses pembentukan klorofil daun yang sedang tumbuh. Yang ketujuh, garam mineral dan unsur hara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga teknik mendeteksi klorofil, yaitu ada dua cara. Yang pertama, secara kualitatif, dan yang kedua secara kuantitatif. Kualitatif ini dia mendeteksi klorofil dengan teknik kromatografi. Yang kedua, kuantitatif. Kuantitatif ini mendeteksi klorofil dengan metode kolorimetri, yaitu dengan menggunakan spektrofotometri UV. Akan menjelaskan secara singkat tentang spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut dengan kuvet. Spektrofotometer sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut sumber cahaya dan juga perlakuan sumber cahaya dan jumlah detektornya. Yang pertama yaitu jenis spektrofotometer dilihat dari sumber cahayanya. Yang pertama yaitu spektrofotometer visible atau vis spektrofotometer. Yang kedua yaitu ultraviolet spektrofotometer atau spektrofotometer UV, dan yang ketiga yaitu spektrofotometer vis UV, dan juga yang keempat spektrofotometer infrared atau spektrofotometer IR. Menurut perlakuan sumber cahaya dan jumlah detektornya, jenis ini juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu single beam spektrofotometer, yang kedua double beam spektrofotometer, yang ketiga dual beam spektrofotometer, dan yang keempat yaitu ratio beam spektrofotometer. Fungsi dari spektrofotometer sendiri yaitu untuk melakukan analisa atau menghitung berapa banyak atau besar konsentrasi senyawa pada sampel tertentu. Demikianlah penjelasan dari kelompok 8. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.